Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dani. Nah, kita akan belajar kimia lagi. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah lanjutan dari bagaimana cara menentukan delta H atau perubahan entalpi. Nah, sekarang pakai cara yang kedua, menggunakan cara hukum Hess. Nah, hukum Hess itu seperti apa? Perubahan entalpi yang dilepaskan atau diserap tidak tergantung pada jalannya reaksi, melainkan hanya tergantung pada kondisi zat-zat yang bereaksi atau reaktan dan produknya atau zat yang hasil reaksi. Nah, jadi di sini reaksinya untuk menentukan berapa delta H itu tidak menentukan apakah dia satu tahap atau dua tahap atau beberapa tahap. Yang penting nanti ujung-ujungnya delta H-nya pasti sama. Nah, nanti untuk hukum Hess ini ada beberapa tipe soal. Yang pertama, apabila diketahui diagram atau siklus. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan A bereaksi menghasilkan B dengan harga delta H-nya sekian. Ya, jadi menggunakan lambang delta H. Nah, ternyata A menuju B ada jalan lain. Dia menuju C dulu, menjadi D dulu, baru terakhir menjadi D. Nah, menurut hukum Hess, mau yang satu tahap atau yang tiga tahap itu harga delta H-nya pasti sama. Jadi bagaimana caranya? Nah, A ke B itu kan berarti delta H ya. Nah, ini yang satu tahap akan sama dengan yang tiga tahap. Nah, cuma perhatikan arahnya. Dia menuju ke B. Nah, arah panahnya benar ya. Nah, kalau nanti ternyata tanda panahnya berlawanan, nah, jadikan tandanya berlawanan jadi minus ya. Jadi nanti delta H sama dengan delta H1. Nah, karena arahnya sama ya ditambah delta H2 ditambah delta H3. Atau kalau tidak, ada jalan lain. Yang panahnya searah itu ditambah sama dengan yang panahnya berlawanan. Jadi nanti tinggal yang searah dijumlah sama dengan yang berlawanan. Itu boleh. Karena ini kebetulan ini yang searah cuma satu delta H saja. Nah, yang lainnya ternyata searah ya ini ya. Berarti delta H sama dengan ini tambah ini tambah ini. Nah, kalau nanti ada angka energinya ya tinggal dimasukkan. Oke. Nah, sekarang contoh yang berikutnya yang kedua. Misalkan di sini sudah diketahui data delta H-nya berapa. Nah, diminta untuk menentukan berapa X-nya ini. Nah, coba nih, yang tanda panahnya searah ini searah dengan yang mana? Ini ya. Tuh lihat, tanda panahnya kan mengarah ke arah ke atas ya, ke sama ya, posisinya atau tujuannya sama. Kalau yang ini, dia harusnya kan kalau mau searah harusnya ke bawah. Nah, ini ternyata berlawanan. Artinya yang ini, yang X, ditambah dengan min 33. Nah, ini yang searah dijumlah. Nah, sama dengan yang berlawanan, min 56. Artinya tinggal kita cari X-nya. X sama dengan min 33, pindah ruas ke kanan jadi plus. Betul. Min 56 ditambah 33. Nah, minusnya lebih besar ya, pasti hasilnya negatif. Berarti minus 6 kurang 3, 3, 5 kurang 3 berarti 2. Hasilnya sekian kilojoule. Seperti ini. Oke, nah, kita akan lihat untuk yang cara kedua. Tipe soal hukum Hess yang lain adalah yang kedua, menggunakan apabila diketahui persamaan reaksi yang saling berhubungan. Artinya apa? Akan diketahui minimal dua reaksi atau bisa lebih. Nah, ada zat yang sama, artinya kedua bersama reaksi itu saling berhubungan. Misalkan nih, di sini dua reaksi ini ada yang sama nggak zatnya? Ada ya. Di sini ada oksigen, CO2, H2O, kebetulan ketiganya sama, artinya keduanya saling berhubungan. Nah, ceritanya dua reaksi ini mau digabung jadi satu reaksi seperti ini. Terus bagaimana? Nah, patokannya kita adalah melihat dari persamaan reaksi yang diinginkan. Ya, nah berarti kita pertama adalah tuliskan persamaan reaksi yang diinginkan dulu. C6 H12O6 menghasilkan 2C2H5OH plus 2CO2. Nah, ini persamaan reaksi yang diinginkan atau soalnya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk reaksi yang pertama. Ada zat yang sama dengan soal ini enggak? Yang bisa kita jadikan patokan. Jangan zat yang sama ya, itu nggak bisa kita jadikan patokan karena mereka sama. Nah, berarti yang ada yang sama dan yang berbeda dengan reaksi yang lain berarti yang ini ya, C25OH. Perhatikan. C2H5OH maunya untuk soal maunya di sebelah kanan panah. Tapi ini ada di sebelah kiri panah. Berarti gimana? Reaksi ini
tukar, kita balik. Jadi yang ini yang sebelah kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Nah, kalau nanti ditukar, deltanya tanda plus minusnya jadi berlawanan. Ya, kalau diambil jadi plus, ya. Terus perhatikan lagi, di sini maunya koefisiennya berapa? 2 ya. Nah, ini baru 1. Berarti selain dibalik, mereka juga harus dikali 2 sampai harga deltanya juga harus dibagi 2. Nah, kita tuliskan. Jadi kita balik terus dikali 2 ya. 4 CO2. Nah, perhatikan ini dikali 2 plus 6 H2O. Nah, ini kali 2 2C2H5OH plus kali 2 6O2. Nah, seperti ini, paham ya? Dibalik dan dikali 2. Kenapa menyesuaikan ini? Posisinya di kanan dan dia maunya koefisiennya 2. Oke? Nah, sekarang delta H-nya kalau dibalik tadi tandanya jadi plus. Kemudian kalau dikali 2, ya berarti ini juga harus dikali 2. Berarti 1280 dikali 2. Berarti plus 2560 kilojoule. Nah, reaksi pertama oke ya. Ini sudah. Sekarang reaksi yang kedua. Zat yang sama dengan soal ini apa? Ya, ini pasti ini kan. Ternyata posisinya sama-sama di kiri. Berarti nggak ada masalah, tetap kita nggak ubah. Terus koefisiennya juga 1. Oh, berarti kita tidak mengubah apa-apa. Sudah, kita tuliskan saja. Nah, 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O. Karena kita tidak mengubah apapun, deltanya tetap. Ya, ini seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang coba kita akan buktikan apakah benar dan kalau digabung jadi satu reaksi seperti ini. Nah, kalau ada zat yang kiri sama kanan ada yang sama, berarti kita bisa coret. Ini 6H2O, 6H2O, coret. Kemudian 6O2, 6O2, coret. Nah, kemudian di sini ada 4CO2, di sini 6CO2. Berarti yang 4 habis, ini sisa 2. Seperti ini. Ya, ini C6H12O6 habis ya, tidak ada yang lain. 2C2H5OH, 2CO2. Oke, selesai ya. Tinggal delta-nya dijumlahkan. Ingat ya, di sini terakhir dijumlah. Ini plusnya lebih kecil daripada minus. Berarti hasilnya minus. Nah, ini tinggal ini tambah ini ya. Jadi sama aja ini dikurang ini tapi tandanya minus. 0 kurang 0, 0. 2 kurang 6 berarti 12 kurang 6, 6. Di sini tadi diambil 1, 7, 7 kurang 5 berarti 2. Oke, seperti ini hasilnya. Mudah kan? Oke. Nah, sekarang yang ketiga, tipe yang ketiga di hukum Hess adalah apabila diketahui persamaan ada bersama reaksi, kemudian diketahui harga delta H. Delta HF ya. Delta HF itu adalah entalpi pembentukan. Jadi kalau diketahui harga delta HF seperti ini, tipe soalnya, nah pasti nanti kita akan menggunakan persamaan reaksi yang sudah disetarakan. Nah, ini kebetulan persamaan reaksinya sudah ada, kita tinggal gunakan ya karena sudah disetarakan. Nah, cara menjawabnya apa? Rumusnya adalah kalau misalkan diketahui menggunakan delta HF, rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan sigma atau jumlah delta HF produk dikurang dengan sigma delta HF reaktan. Nah, berarti produk itu kanan dikurang kiri. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, sekarang kita tinggal isikan. Sebelah kanan itu kan CO2 sama H2O ya. Ya udah tinggal 2 dikali delta HF. Ini 2-nya dari sini. CO2 ditambah nih 1 ya. Berarti 1 kali delta HF H2O. Nah, dikurang sebelah kiri. Dikurang delta HF C2H2. Sebenarnya ada satu lagi yang ini, O2. Tetapi kenapa? Pasti harga delta HF-nya tidak ada. Kenapa? Karena dia unsur sederhana, pasti 0. Jadi misalkan kita nggak tulis nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ketemu unsur sederhana seperti ini O2, H2, N2 atau C saja, nah itu pasti harganya 0. Nah, kita tinggal masukkan datanya. 2 dikali CO2 ini min 394 ditambah H2O-nya ya. Ya yang atas ya. Min 242 dikurang dengan yang C2H2 yang ini berarti 52. Oke, kita kalikan yang ini ya. Kita kalikan hasilnya berarti 8 7. Di sini minus. Nah,
plus ketemu minus, minus. Nah, kemudian minus juga. Oh, semuanya minus, berarti kita tinggal jumlah tapi hasilnya minus ya. 2 tambah 2, 4, 4 tambah ini 8, berarti 12. Nambah 1 ke sini 6, tambah 4, 10, tambah ini 18. Nambah 1 ke depan, berarti 3, tambah 7, 10. Nah, hasilnya adalah sekian. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, kelihatan ya? Jelas ya? Oke, sekarang kalian bisa mencoba untuk soal yang tipe yang seperti ini. Nah, untuk latihan, oke? Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.